champion, we are the champion, we are the champion, we are the champion. 3.000 subscriber, 3.000 subscriber, 3.000 subscriber. Woohoo! Yo, welcome back again to with me, my YouTube channel Wawat Bow. Oke teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Aduh, capek gua teman-teman, karena sangat bersemangat teman-teman ya. Kali ini kita akan membuat open Q&A teman-teman, atas pencapaian 3.000 subscriber pertamanya di sini, bukan di Asia ya. Kalau di Asia itu punya ya Asia, itu lain cerita teman-teman ya. Itu karena kita mencapai 3.000 subscriber, maka kita akan buat open Q&A apa? Q&A, oke. Dan tadi malam gua udah nge-share postingannya dan alhamdulillahnya ada orang yang menjawab, ada orang yang bertanya, sekitaran 18 orang kalau nggak salah ya. Dan ada juga di WA, nanti kita akan jawab satu persatu. Dan di sini gua mengucapin terima kasih buat kalian yang udah ikhlas untuk nge-subscribe, nge-share, nge-like postingan ini, video ini, dan komen, baik pun komen yang negatif maupun komen yang positif. Pokoknya terima kasih buat kalian semua, karena kalau nggak ada kalian ya gua nggak bisa mencapai 3.000 subscriber ya. Memang kalau bagi orang kan 3.000 tuh kecil, tapi kalau bagi gua 3.000 tuh adalah angka yang sangat berharga buat hidup gua teman-teman ya. Kita akan bacain Q&A dari yang pertanyaan faedah sampai pertanyaan yang nggak ada faedahnya. Kita akan jawab satu persatu. Oke, cuy, kita mulai videonya ke pertanyaan pertama. Oke teman-teman, pertanyaan pertama datang dari Mirawati. Dia ngomong pilih jomblo atau pacaran settingan. Jomblo atau pacaran settingan, gak enak keduanya ya. Jomblo juga gak enak, pacaran settingan juga gak enak. Oke, next, kedua. Oke, pertanyaan kedua datang dari Vedita X. Dia ini adalah sahabat semasa SMP gua. Jadi dia ini dari kelas 7 sampai kelas 9, kita nih sekelas ya. Dan kita selalu pulang bareng, dan banyak hal-hal kocak yang selalu kita lakukan di masa-masa SMP, yaitu adalah salah satunya adalah ngerjain temen ya, terus juga minggat pas masa-masa sekolah dulu. Minggat sering kan berdua ya. Itu minggatnya bukan ke mana ya, tapi kita minggatnya ke warung gorengan teman-teman. Dan ini kita sering banget dilakukan setiap hari Sabtu ya. Gue ingat banget setiap Sabtu kita sering banget nongkrong di gorengan sama dia, dan sering banget ke warnet, dan ya banyak pokoknya hal-hal kocak yang pernah kita lakukan. Oke, itulah masa-masa yang pernah kita lakukan di SMP. Next, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga datang dari Jenny ya. Kenapa kalau kita gabut sering buka kulkas? Kenapa kalau gabut kita sering buka kulkas? Kenapa kalau kita gabut? Gua juga susah jawabnya. Kenapa kita kalau kita gabut sering ke kulkas? Ya mungkin ada tujuan ya. Kalau apakah mungkin di haus atau numpang adem. Oke, next, keempat, kuy. Pertanyaan keempat datang dari Vivo Keren ya. Dia bertanya adalah, apa rahasianya bisa 3.000 subscriber? Ya, rahasia bisa 3.000 subscriber tuh saya sebenarnya ini ya. Rahasianya adalah kita harus konsisten dengan upload, misalnya itu seminggu atau sekali, seminggu 2 kali, apa seminggu 3 kali ya. Tapi kalau misalnya bisa sehari sekali ya nggak apa-apa. Itu rahasianya bisa 3.000 subscriber. Terus juga kalian tuh kalau habis upload kita harus share postingan kita ke sosial media kita, kayak di Instagram, Facebook, Twitter, ataupun WA ya. Itu rahasia juga. Dan kita juga harus saling subscribe dengan orang lain ya. Jadi kalau kita mau 3.000 gitu ya, itu trik yang gua jalani sampai saat ini ya. Oke, kuy, kelima.
Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari akun Reza The Gamers. Waduh, ini agak sedikit nyesek bacanya ya. Oke, kenapa jam tayang lu sedikit? Kenapa jam tayang lu sedikit? Ya, karena cari penonton itu susah ya. Susah bro, nggak mudah bro, penonton bro. Ya, ini terakhir gua buka di studio, jam tayang gua masih 1000 ya. Masih dikit bro ya. Tolonglah ya, kalau nonton video ini jangan di skip, makanya jangan jangan di skip itu karena bisa mengurangi jam tayang bro ya. Oke, next ke 6. Pertanyaan dari Nadia Kartika. Halo Nadia, dan ini adalah pertanyaannya adalah kenapa kucing oranye dibilang kucing barbar? Ya, karena kucing oranye itu kelakuannya agak-agak sedikit berbahaya teman-teman. Ya, karena dia bisa menyakar ataupun berantem setiap saat, dan katanya dia coba tolong buat reaction memes video kucing oranye. Nah, ini gua juga pernah buat video react kucing oranye. Nanti kalau kalian menontonnya silakan klik link di deskripsi ya. Itulah sebabnya kenapa kucing oranye dibilang kucing barbar, karena pertama sering berantem, kedua juga sering melakukan hal-hal ekstrim kayak misalnya cakar mencakar. Ya itulah ya, kucing oranye itu adalah kucing barbar. Oke, kuy ke 7. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Francisco Totti. Halo Francisco Totti, dia nanya asal usul nama Wawat Bow dan YouTube ini terinspirasi dari siapa? Oke, gua jawab sekilas ya. Nama Wawat Bow itu adalah itu merupakan sebuah kata-kata candaan ya. Itu dari almarhum nenek gua. Jadi Wawat itu adalah artinya lalat ya. Berhubung gue nggak bisa ngomong L, agak sedikit aneh gue manusia nih ya, nggak bisa ngomong L, dan kayak ngomong itu kayak kedengeran jadi W. Jadi lalat itu adalah Wawat ya. Itu ya, itulah banyak kenangan dari kata-kata itu ya. Dan bowu itu ada merupakan sebuah nama makanan alias kue bolu. Nah, jadi dulu almarhum nenek gua sering banget bilang, Ogi mau buat kue bowu nggak? Nah, itu kata-kata itu yang bikin gua kangen teman-teman dari almarhum nenek gua, dan itulah asal usulnya nama tersebut. Dan ya, semoga almarhum bisa diterima di sisi Allah dan diampuni seluruh dosa-dosanya. Oke, dan next pertanyaan selanjutnya adalah menginspirasi dari siapa? Oke, gua nge-YouTube ini jujur ya, gua itu ngefans sama Atta Halilintar ya. Oke, Atta Halilintar itu merupakan YouTuber nomor 1 di Asia Pasifik. Nah, semoga aja ya setidaknya gua bisa mengikuti jejak karirnya Bang Atta, minimal kayak di Indonesia aja lah. Gua bisa jauh-jauh dari hayalan gua ya, bisa kayak nomor 1 di Indonesia aja gitu. Dan itu Atta itu buat kontennya sangat bagus menurut gua ya. Dan gua itu itulah yang membuat gue menginspirasi dari dia. Dan ada lagi, yaitu adalah dari akun YouTube-nya punyanya Cak Lonjong atau Fauzi Al Azhar, itu tinggal di Surabaya, Jombang kalau nggak salah, Jombang ya. Itu kalau gua buat video react-nya itu gua terinspirasi dari dia. Dan pokoknya itulah kedua YouTuber yang menginspirasi gue dalam YouTube ini. Oke, next pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rara Dwi. Halo kan, halo Rara, dan dia ngomong adalah mantan terindah itu ada nggak? Mantan terindah itu ada nggak? Nggak ada ya, nggak ada. Orang yang meninggalkan itu bukan menjadi hal yang terindah, itu menjadi yang menyakitkan. Oke, jadi perlu digarisbawahi, mantan terindah itu nggak ada. Oke, gue jadi emosi deh bacanya. Oke, next pertanyaan berikutnya. Halo, pertanyaan dari Dwi Anita. Dia bertanya adalah, sebutkan salah satu keunikan warga plus 62. Salah satu keunikan warga plus 62 ya. Ini sebenarnya banyak ya, tapi gua sebutin ya. Salah satu keunikannya adalah ketika orang itu bermotor, dia sen kanan tapi belok kiri. Itu salah satu keunikan warga plus 62 juga.
Terus juga motor itu kan joknya kan cuman untuk 2 orang ya. Tapi kalau di Indonesia di Plus 62 ini bisa sampai 4 orang. Itu keunikan warga Plus 62. Sebenarnya banyak ya. Karena durasi kita next ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Neng Bohai. Bohai aduhai. Oke. Dan dia bertanya adalah tanggapan lu tentang prank ojol. Prank ojol atau ojek online ya. Itu kalau misalnya yang buat video tentang prank ojek online itu gua bisa nilai itu adalah video sampah ya. Karena gimana ya? Orang itu kan bekerja ya. Bekerja mencari duit, mencari uang buat keluarganya, tapi kita malah mempermainkan pekerjaannya. Gimana bro ya? Misalnya kita dia udah mesen nih nasi padang contohnya kayak 5 bungkus, nah tapi yang pelanggan itu malah ngeprank atau malah menipu kita. Nah itu kelewatan bro ya, jangan lah bro, kalau bisa jangan lah ya buat video gitu ya. Itu video sampah menurut gue ya, itu nggak pantas ada di YouTube gitu ya. Mohon yang kreatif itu boleh ya, tapi jangan sampai merugikan orang ya. Ya itu tanggapan gue mengenai prank ojek online. Itu merupakan video sampah. Oke, next pertanyaan berikutnya. Masuki pertanyaan yang agak sedikit nggak ada faedah sama sekali ya teman-teman. Ini adalah kenapa kuntilanak rambutnya lurus? Kenapa kuntilanak rambutnya lurus? Karena satu, dia dibonding rambutnya. Yaitu sering-sering ke salon kayaknya ya. Sering-sering perawatan rambut kayaknya. Itulah penyebabnya rambut kuntilanak lurus. Oke teman-teman. Itu apa pertanyaan kenapa rambut kuntilanak lurus ya? Mana gua tahu, gua kan manusia bukan hantu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, lagi pertanyaan yang ada faedahnya teman-teman. Kenapa S huruf belakangnya harus S? Kenapa nggak depan aja? Kalau depannya C ya, bukan S, itu C ya, C. Udah, oke. Singkatnya menjawab C, bukan S tapi C. Oke, ribet amat. Pertanyaan berikutnya datang dari akun Realme Pro ya. Bang, kenapa langit tak bertiang? Bang, kenapa langit tak bertiang? Langit tak bertiang, kenapa ya? Kalau bertiang, Anda mau bangun tiang ya? Kalau Anda mau bangun tiangnya silakan hubungi saya. Oke, saya bantu ya. Oke, itu kenapa langit tak bertiang? Bisa nggak bayangin kalau kita ya langit itu bertiang? Buset. Pertanyaan dari Nur Halimah. Kenapa plankton warnanya hijau? Ya, ini ada beberapa faktor ya. Kenapa plankton warnanya hijau? Yang pertama itu dia keturunan dari buto hijau. Udah? Jelas jawabannya, dari buto hijau ya. Oke, itulah kenapa warna plankton hijau. Kuy, ke next pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir datang dari Rian Sasya. Oke, kenapa FF itu identik dengan game burik? Teman-teman seluruh, mohon maaf buat Bang OBP, buat Bang Dilan Cross, buat Bang Budi Kesatu. Ini bukan gue ngatain ya Bang. Ini pertanyaan emang agak-agak aneh Bang ya. Kenapa game FF burik? Karena nggak ada pintu ya, nggak ada pintu, 8 bit, terus juga MB-nya murah. Ya. Oke, bakal cancur malu gua. Oke, next, oke lah, mungkin cukup sekian dan terima kasih ya yang udah ngirimin pertanyaan-pertanyaan baik yang faedah maupun yang nggak ada faedahnya. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata di video ini. Di sini gua niatnya bukan untuk menyinggung pihak manapun. Di sini gua menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Oke. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan gua ngucapin sekali lagi makasih banyak teman-teman yang udah subscribe gua, yang udah mendukung gua dari 0 sampai 3000 nih. Terus juga untuk ayah ibu gua, dan terima kasih buat mereka-mereka yang udah mendukung gue. Dan terima kasih juga mereka-mereka yang udah ngejudge gue, karena dari judge itu bisa menjadikan kata-kata motivasi. Oke teman-teman, gua Yogi Putra Pangestu pamit undur diri. I'll see you soon next video. Peace.
Bang.